Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di Nilas Luhur. Masih kami bertiga, ada Bro Tuying, ada Mas Tommy, dan juga aku. Kita niatnya masih kayak kemarin. Kita masih ada obrolan-obrolan ringan ya Mas. Iya. Ini seputar dunia sekitar kita yang ada kaitannya sama mistik. Kalau misalnya kita sambungin ke mitos-mitos yang kemarin, kita sempat rehat memang berapa kali kita nggak tayang ya, karena ada urusan sedikit lah. Nah ini ada sambungan mitos begini, kalau orang tua nih di desa umumnya, biasanya kan kalau punya anak kecil, itu banyaknya anak kecil ya, ada yang nurut, ada yang bandel, itu lumrah begitu. Tapi biasanya kalau udah main kan lupa waktu, Mas Doni. Itu kalau nyuruh pulang, biasanya ngomong kan gini, pulang udah mau maghrib nanti dibawa kelong, nanti dibawa kalong wewe, mesti ngomongnya begitu banyak kan gitu loh. Iya. Nah ini kan di persepsi masyarakat, kalau misalnya tahunya kita kan maksudnya ada kalong wewe, terus disamartikan sama wewe gombel. Apakah dua hal ini memang benar-benar sama apa beda Mas tuh ini? Ya sebenarnya itu beda. Beda. Cuman persamaannya sama-sama rata menculik seorang Iya. Anak kecil ya itu. Dua makhluk itu memang sukanya seperti itu ya. Iya. Kalau dari masalah bentuk Mas, ya kalau bisa kalong wewe digambarkan gitu. jenis emang kayak kalong, emang apa aja ya, batunya agak besar itu loh. kalau wewe apa wewe gombel? Kalong wewe. Kalau wewe. Punya batunya gede gitu loh. Terus kuping itu menjelek ke atas loh Mas, lancip. Lancip ya. Matanya merah keluar. Terus ini apa namanya, mulutnya tuh agak lebar, giginya tuh panjang-panjang, taring. Hidung sama seperti Itu memang Hidungnya monjong ke depan begitu. enggak, agak sini ke atas loh. Oh, ada ke atas, Iya. itu ngadepnya rada jebring begini Iya. ya, orang sini ya. Terus ada bulunya, warnanya tuh kayak abu-abu apa itu Mas ya? Agak hitam itu. Abu-abu hitam itu. Agak abu-abu hitam ya. Kalau bentuk bawahnya seperti apa Mas? Sama kakinya juga kayak kalong 3 ini. Oh, kakinya cakarnya 3. juga. Ya begini juga ada itunya. Ada ini yang buat terbang ya. Iya. Kalau tadi kalong wewe ya. Iya. Kalong wewe itu dia biasanya sendiri, bekerja sendiri atau sama rombongan begitu. Itu biasanya rombongan. Rombongan ya, ada kerajaannya Ada seperti kerajaan itu ya. Baik. biasanya di situ ada istananya, tempatnya ada yang menguasai. Di atas pohon itu banyak kalong. Ciri-ciri fisiknya biasanya ada gitu. Makanya ada, kalau dari gunungan ada kalong, di situ jangan tembak, di situ ada yang punya. Iya, Kalau ada apa-apa seperti itu. kamu kena, banyak gitu loh. Nggak Iya. ditiru, Kalau ada yang walaupun nggak terima gitu loh. terima Ya, pasti. kadang juga begini Mas Tommy, kalau kelong atau misalnya kelelawar kan biasanya dia binatang nokturnal, lebih aktif di malam hari. Kalau yang seperti itu biasanya siang pun sering terbang-terbang seperti itu ya, enggak gantung begitu enggak. Nggak ngaruh siang. Itu ciri-ciri secara fisiknya memang kadang-kadang di istilahnya tadi di pohon-pohon besar Pohon tinggi besar pasti. itu ada kalongnya ya seperti itu. Banyak. Oke. Dan dia berkoloni atau ada kerajaannya seperti itu. Tapi bentuknya tadi Mas Tuyung jelasin ini lancip mirip seperti seperti kalong. kalong. Mirip sekali. Nah kalau yang satunya tadi wewe gombel seperti apa Mas Tuyung? Kalau gombel seperti kuntilanak ya, perempuan juga. Perempuan. Cuman maaf aja, payudaranya gede banget loh. Payudaranya ngamplet, Juntai. Mungkin ke depan itu. Dengan badan yang lebar ya. Iya. agak gede ya, gede gitu. Tapi perempuan atasnya ini seperti apa? Lebih jelas lagi Mas Tuyung. Kalau dari raut mukanya itu rusak Mas, kebanyakan. Mukanya nggak jelas ya. Nggak jelas. Pokoknya bisa dibilang mengerikan seperti itu. Iya, kadang ya ada keluar darahnya di sini. Terus matanya ya agak mixer gini loh Mas. Oh iya, nggak jelas ya. Nggak jelas pokoknya lah. Kadang ada yang melakukan pesugihan, ada yang ngambil, apa pengen menguasai dia harus mengambil dalamannya ya. Iya. Biasanya kan ya gitu. Dalamnya, celana dalamnya lah. Celana dalamnya Kalau yang maaf, diambil. celana dalamnya siapa? Itu wewe gombel. Iya, celana dalamnya itu. Iya, itu buat pesugihan. Oh gitu ya. Berarti dia cuman kalau misalnya ini pakaiannya cuma ada di bawah doang ya Mas Tuyung? Iya. Yang lain ini bener telanjang dada ya. Iya. Kalau kuku-kuku itu panjang-panjang. Pasti gitu dari ya.
Iya. Warna hitam semua tangan itu. Ya kan sering samar kalau misalnya orang menyebut kalong wewe sama wewe gombel sering disamain. Ya kalau wewe gombel kan dari kisah itu ada sebuah kisah sebuah istananya ada di Bukit Bukit Gombel ada di Jawa Tengah Semarang. ya, Iya, di Jawa Semarang Tengah. ya, Iya. misalnya. Apakah benar di situ pusatnya? Betul. Sebenarnya bukan di situ sih mas, di tempatnya di pohon. Ada, bukan di gua, itu kan sebenarnya di gua. Iya, iya. Ya kan, enggak di guanya. Ya mungkin karena cerita-cerita Kalau gua biasanya kalong ya. iya. Kalau cerita-cerita yang memang santer di daerah sana ya akhirnya di situ pusatnya bisa Karena begitu di ya. sekitar bukit itulah yang sering ada kemunculan walaupun Iya. di daerah Baik, baik. di lingkaran Itu juga. Baik. Pembahasan yang dulu pernah tentang pesugihan menggunakan apa kuntilanak dan ini juga ada yang menggunakan wewe gombel. Kalau stratanya Mas tuh lebih yang mana? Lebih powernya lebih gombel di mas. wewe gombel. Lebih ke wewe gombel ya powernya ya. Lebih powernya lebih gede. Kalau metode ini pesugihannya seperti apa biasanya orang yang melakukan pesugihan itu? Efeknya, caranya seperti apa Mas? Efeknya ya kayak pesugihan yang lain juga mas. Anak turun temurun juga ntar kena imbasnya. Karena dia nggak suka. Kalau dia udah suka istilah kata pesugihan, dia udah suka sama seseorang, ya sama itu doang, yang lain pasti digangguin walaupun dia istri anaknya pasti Terus semua. nggak boleh Berarti- dapat perhatian. Bisa dibilang dia itu pokoknya ini punya aku Apa- gitu ya. apa- Iya. Setia lah mas, setia. Iya. Setia. Iya betul betul. Iya berat. Tapi ini wewe gombel lebih bermain sendiri ya. Iya. Lebih bermain sendiri. Tapi juga bisa difungsikan pesugihan. Ada yang bermain Ada, seperti itu. ada juga. Berarti yang kalau wewe juga bisa juga ya? Kalau memang enggak mas. Enggak. Oh enggak. Tapi dia lebih ini ya. Ini sendirilah Sendiri. seperti itu. Makanya identik wewe gombel suka menculik anak kecil. Apakah benar? Ya betul ya. Apakah ada sesuatu masalah asal muasal dari wewe gombel itu dari kisah Iya, apa? Kenapa dia selalu menculik anak? Kadang anak yang diculik, anak yang rata suka ribut ya, nggak mau dengerin orang tua. Biasanya kan gitu. Betul betul. Nggak dilarang tapi bandel. Iya, Biasanya kayak gitu. Anak-anak yang agak tanda kutip nakal lah Iya, seperti itu, biasanya Mas. gitu. Kita Ya. kisah dulunya seperti apa gitu. Ya gini mas, dulu emang di zamannya itu loh apa namanya? Selama dia masih hidup lah. Iya. Itu kan punya anak. Mm-mm. Nah, terus anaknya nggak mau dengerin. Nggak mau dengerin, tapi anaknya maaf aja dibunuh dan sama dia sendiri loh. Sama dia sendiri Iya. karena saking emosinya Saking anak emosinya. itu bandel. Ya, dibunuh di tengah hutan. Setelah itu dia seperti apa? Setelah membunuh anak itu Ya, gantung diri. lah. Gantung diri. Penyesalan. penyesalan dengan cara berarti agak mirip sedikit ya sama Kunti ya, cuman dia itu terluka dan lain-lain ini ya Kunti ya. Ya, mungkin ada kisah positifnya di situ. Betul. Sama anak jangan terlalu keras. Kalau kita emosi, yang rugi kita sendiri. Iya, bagaimanapun namanya anak juga belum nalar bisa bilang begitu ya. Nalar kan beranjak pelan-pelan seperti Iya. itu. Kalau udah tua sebrotuying kayak aku gitu, terus Iya. nggak nalar dibilangin itu mah macam di ya itu Udah ya. gede kalau anak itu. Iya. Nah ini kalau misalnya kisah-kisah kan ada orang dibawa wewe gombel begitu. Orang yang saja pasti kalau wewe gombel itu sama. Nah kalau bisa dibawa sama dia, itu dibawa ke istananya apa diumpetin maksudnya? Ya di rumahnya dia sendiri. Padahal kalau di rumahnya di pohon bambu, ya pohon bambu. Atau banyak kan Ya. banyak bambu gitu ya mas ya. Itu pernah ada dibawain di ngobor, aku Iya. sendiri pernah bawain itu kita zaman dulu pas Agustusan belum ramai kayak sekarang belum listrik. Itu dibawa pulangnya pas lagi Agustusan lagi ada panjat pinang Mas Tuning. Nah ini yang lucu pinangnya itu ditinggal, nggak ada yang nonton, nontonnya itu orang yang pulang ya udah balik gitu ya. Itu namanya aku nggak sebutin, ramai banget, tapi dia tadinya waras pulangnya nggak bisa ngomong kayak orang Bingung. seperti itu, nggak bisa ngomong lama sampai Ya, lama. kayak gini sih mas, kalau yang dibawa wewe gombel itu biasanya sejenis kayak keluarga sendiri sih, berubah itu wujudnya. Oh dia akan di sana pandangannya ini secara fisik gitu pandangannya berubah. Tapi lama-kelamaan kok ada yang jengkel, pasti kayak gitu mas. Tapi apakah dia tadi kan secara kisah dulunya itu membunuh anaknya sendiri? Apa ini dianggap anaknya dia? Iya. Oh
seperti itu ya. Gitu. Berarti makanannya juga dari makanan dia itu Mas Tommy. Iya, iyalah makanan para jin kan. Makanan para siluman. Kayak Ya kotoran kita cacing, biasanya. Tapi kan dari dia kotoran kita, tapi dari pandangan manusia yang diculik itu jadi makanan yang serba yang enak. Yang lumrah, yang biasa iya. begitu. Iya, ada orang bilang cacing berarti mie, Ya, apa jalabia berarti apa seperti itu. tergantung pas dia anak kecil itu saat bukan saat kesukaannya waktu dia sebelum dibawa si Wewe Gombel, dia sukanya apa? Ya wujudnya itu apa yang dia suka. Iya betul. Ada beberapa kasus yang dibawa juga bukan anak kecil, bawa bapak, ada nenek-nenek, ada. Apakah itu makhluk yang lain bukan itu, Mas? ya bukan. Bukan ya, makhluk yang lain. bukan. Tapi kan identik kalau orang diculik banyak kan yang bermain dia, sebenarnya bukan. Nah, ini ada lagi, kalau zaman dulu aku pernah menangi, pernah nyaksiin sendiri, bukan dibawanya, makhluknya juga pernah lihat, tapi buat nyarinya itu keliling-keliling, orang-orang tua dulu Pakai itu. itu ini ya apa? Buat nape? Iya, tampian yang anyaman bambu itu ditabu-tabu, terus itu kayak baki, itu yang dari Ya bambu pokoknya dari juga. anyaman bambu semua lah. Ada kaki saya di balik itu, Mas. Kenapa harus pakai itu? pakai bambu peralatan yang berjenis dengan segala yang berhubungan dengan bambu. Emang dulunya itu sih Mas, pakainya semacam bambu kuning sih Mas. Kelemahannya ya. Kelemahan. Berarti bukan bambu biasa ya? Bukan. Berarti, Kan kalau Emang jadi tadi sejenis bambu. ayam kan kayak bambu kuning teman. oh iya, Udah kering, udah menghilang gitu. oh menguning ya, Iya. jadi seperti bambu Bambu kuning. kuning. Mungkin kalau orang dulu yang paham nyari itu, yang utama yang megang yang nyari itu pakai bambu kuning, yang lain disamarin pakai yang kuning-kuning itu, Iya, tapi bambu ya, bambu. biar rupanya seperti bambu kuning. Bisa Makanya jadi banyak kan seperti itu. tampiahan itu pakai sekarang talinya tali kuning terus. Tali kuning, Iya kan, oh. semua buat Nggak belenggarnya yang itu. hijau, nggak ada Iya, yang karena hijau. Oh. ada mitos di situ. Ada kisah tetap ya, tetap Iya. ada kisah itu. Terus dia juga makhluk yang nggak mau berisik-berisik sih Mas. oh dia Mau yang sunyi. nggak suka. Nggak suka yang mau berisik-berisik. nggak Makanya dia banyakkan di bantaran kali, banyak. Betul. suka. Banyak kali. Ama di belakang hutan lah itu. Nggak mau yang bising-bising lah gitu loh. Iya, ada beberapa kasus. Terus orang yang pernah nemuin makhluk tadi, entah lagi bawa anak-anak atau enggak, itu banyak kan di pinggir kali Iya. atau di bukit-bukit seperti Iya. itulah ya, tempat-tempat yang sunyi. Berarti tadi ada pantangan masalah dia nggak suka sama bambu kuning juga, yang lain terus sama ini ya apa namanya, bambu kuning sama tadi yang nggak berisik-berisik nggak suka ya pasti. Iya, nggak suka. Tapi tetap mungkin nyarinya sambil baca-baca doa atau apa seperti itu ya. Ya harusnya kayak gitu. Ya cepat ketemu. Iya iya. Berarti kalau misalnya kisahnya tadi kalau wewe ada Pak yang tadi bawa-bawa bocah itu tentu motifnya berbeda atau sama? Enggak sih. Dia nggak bawa. Nggak bawa. Enggak, dia enggak ya, cuma memang makhluk yang bentuknya seperti itu ya. Iya. Oke. Berarti Dia yang kalau merasa terusik baru dia Keluar. keluar. Iya. Kalau enggak, selama tempat dia nggak terusik, dia udah Enggak mau. ini pernah dibawain juga yang di bawah belakang dipotong itu pohonnya, ditutui apa ya, itu kan akhirnya nggak senang, akhirnya pindah kan ya. Itu yang kalau wewe berarti ya. Iya. Oke. Nah ini untuk menyikapi hal tersebut buat bapak-bapak, ibu-ibu lah, buat kita semua gitu ya kan. Maksud tadi kisahnya kan tentang anak-anak. Sebaiknya kita sebagai orang tua itu seperti apa, Mas Dewi? Tentu zaman sekarang kan udah modern, dalam kacamata mata kita normal, tapi alam seperti itu kan masih ada, masih sama. Untuk mencegah, menghindari hal seperti itu, Mas Dewi. Ya sebaiknya tuh kalau habis senja mau ke maghrib ya tuh jangan keluar lah. Tapi waktunya emang sukanya di waktu itu ya? Iya waktu senja kala itu. Yang penting satu apa namanya ya harus di dalam rumah. Kecuali mau sholat kan nggak apa-apa maghrib. sholat, mengaji, juga Ngaji. kan. Lihatnya udah Pulang beda ya. sendirian, apa. Iya sama teman-temannya nggak apa-apa. Sama yang lebih dewasa lagi lah gitu. Iya. Dan saat anak itu diculik, apakah yang harus kita buat? Apakah hanya dengan menabuh tanpa ada istilah kata mantranya, atau ada amalannya atau sikiran apa saat menabuh itu? Iya. Tuh. Itu sebelum berangkat emang sebelum berangkat emang ada zikirnya sih mas. Ada Sama- zikir khususnya. Iya.
supaya bisa ke tempat ketemu. Doa juga ada khusus ada. Berarti kalau memang kan pernah orang bilang begini, si anak itu ngakunya ada di bantaran kali ini di bawah pohon ini, berulang kali muter tetap aja nggak ngeliat, berarti kan dibawa ke dimensinya dia ya, Iya. diselimutin lah, diselimutin ya. Mereka ngomong aku manggil-manggil yang nyari tapi Iya, mereka nggak sama dilihat. dia. Kayak dia punya pagar sendiri untuk ngelakuin pandangan mata. Nah dua-dua tadi Untuk sedianya mengajukan pagar pagar gaib, tadi. Oh, bisa di share mungkin Mas. Ya, zikir-zikir Allah lah, asma Allah. Asma Allah ya. Iya. Betul. Iya sih. Nah sebagai orang tua untuk menyikapi yang seperti itu sebaiknya gimana Mas tentang anak-anak yang bandel-bandel kayak tadi Mas? Ya tetap aja jangan, sore itu tidak baik untuk keluar, lebih baik untuk ke masjid. Terus bisa mungkin jaga omongannya orang tua ya, jangan cawaran lah, jangan asal ceplak. Kadang-kadang itu yang bisa jadi doa orang tua kan begitu. Nggak diculik wewe gombel, ketempahan bingung. Bingung. Iya. Nangis. Iya. Bila sendiri, hilang sendiri, nangis sendiri deh. Ini tentu hal yang sangat baru, mungkin buat kawan-kawan di sana juga. Ini ada kisah wewe gombel, ada kalong wewe, tapi yang banyak dominan cerita di masyarakat itu kan Wewe wewe gombel. gombel. Iya. Ternyata dulu-dulunya kisahnya kalau Kunti dulu memang gantung diri, terus terluka seperti itu ya, asmara biasanya begitu Iya, Mas. Kalau banyak ini asmara. karena dulunya memang punya anak tapi bandel, akhirnya dibunuh sendiri sama dia, setelah itu digantung diri ya. Penyesalannya itu Ya ada beberapa versi, ada beberapa versi. Satu versinya itu secara berarti secara pandangan masyarakat umum, dia nggak pernah punya anak, lah suaminya bisa Betul. selingkuh, makanya dia membunuh suaminya dan selingkuhannya dan dia gantung diri, makanya dia suka sama anak-anak karena dia nggak punya anak gitu. iya betul. Dia mengambil anak yang bandel-bandel yang nggak menurut orang tua. Ya ada pelajaran di situ, orang tua gimana supaya mendidik anak. Betul, Nggak semua Mas. makhluk, Nah, ini. nggak semua makhluk goib itu nakal, enggak semua. Dia di situ kadang ngasih kita pelajaran, Iya. ya kan? Tentu hal itu sangat sangat miris misalnya terjadi, tapi di sisi kejadian tadi tentu ada hikmah ya Mas. Hikmah, Bisa. nilai positifnya. Betul, tentu seperti itu, ada dua sisi lah ya. Buat pengajaran aja. Oke, ada yang lain lagi Mas? Ya. Cukup lah. Cukup ya, ya semoga tadi dari kisahnya wewe gombel yang cukup tadi, ternyata kisahnya seperti itu ya, jadi kita bisa mengambil pelajaran baik dari situ, nanti ke anak kita seperti apa, namanya bocah bandel ya lumrah, harusnya ada pendekatan persuasif lah, nggak terlalu ini dikekang banget apa ngomong yang asal ya maksudnya. Baik, tadi yang bisa kita sampaikan tentang mitos juga, mitosnya wewe gombel ya maksudnya, dan juga buat yang menghindari hal yang seperti itu biar nggak terjadi. Semoga ini bisa menjadi masukan, bisa menjadi nilai baik untuk kita semua, dan semua yang baik tentu datang dari Allah SWT. Dan bila mana ada salah kata, salah ucap, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam kebaikan juga, dan selalu mendapat yang terbaik dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.